Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para ulama, para guru, para kiai, para sesepuh dan masyarakat, para pemerintah yang hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, wabil khusus masuk pondok pesantren Darul Ibtidah. Beliau pun Kiai Haji Ali Rahman hadir juga di sini. Bapak Kiai Haji Ali Samsudin. Saya ada Hilafina Paulus NU di sini. Adik-adik para qari dan ahli-ahli sholawat, hadirin hamba-hamba yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia dalam suasana penuh keakraban dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu kita bermohon pada Allah, moga-moga berkah pengajian ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima semua amal baik kita, Allah tambah ilmu dan rezeki kita, Allah jadikan soleh dan solehah anak cucu kita. Allahumma kita sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah dibaca. Insya Allah malaikat Allah turun balik. Saya ingin tanya ibu-ibu,
sebaiknya duduk atau berdiri? Apanya yang berdiri? Panjang apa pendek? Yang saya tanya ibu-ibu, keras apa lembek? Panjang, keras, berdiri. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini waktunya sudah jam 11:30, sedangkan kita harus sudah selesai jam 12 berikut makannya. Satu hari murid-murid Kanjeng Nabi Isa sowan dumateng Kanjeng Nabi Isa. Mereka usul, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Kanjeng Nabi Isa, menapa saged pangeran panjenengan menika nurunaken rezeki saking langit dumateng kula sedaya? Ngerti ya? Nah biasa pangeran anjeun teh ngalusulkeun tuangan kali abdi sadaya di langit ayeuna. Ngerti ya? Ngomong apa kita? Adakah Tuhanmu berkuasa dan berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Rupanya umat Nabi Isa ini sudah keranjingan penyakit sok luar negeri. Gara-gara sok luar negeri akhirnya pada main tek-tekan. Makanya ini kopinya kopi lato. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah saja kalian semua kepada Allah jika kalian orang-orang yang sudah beriman. Kalau bakal yang usia ada kakak nutik bekon. Permintaan umat Kanjeng Nabi Isa meminta kepada Allah lewat nabinya itu dalam bahasa Ahlussunnah disebut dengan tawasul. Tawasul dengan doa orang soleh, sunnah. Nah, mereka kekeh jeung kekeh. Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kanjeng Nabi Isa, kami ingin mencicipi kayak apa rasanya hidangan dari langit supaya tentram hati kami dan engkau tahu bahwa kami telah membenarkan engkau, kami juga menyaksikan. Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin rakyat tidak ada lain kecuali menyalurkan apa yang menjadi keinginan rakyatnya, mengajukan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Karena yang namanya memimpin rakyat mesti merakyat, kata orang wakil rakyat. Misalnya akhirnya Kanjeng Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Sedang butuh. Biasa orang kalau sedang punya kebutuhan suka gampang janji, terutama kepada orang yang lewat dia kebutuhannya bisa dicapai.
Dulu calon kepala desa waktu butuh dengan rakyatnya, ketemu dengan para kiai, ketemu dengan para ajingan, ketemu dengan santri, ngasih sambutan dan sumbangan. Tuh waktu calon lurah butuh dipilih dengan suara rakyat, sambutan kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah pada menepati janji apa tidak? Kau yang mulai, kau yang berjanji. Allahumma shalli wa sallim. Dulu pada waktu musim pilihan anggota DPR, para calon wakil rakyat datang ke rumah-rumah kiai dan ajungan, ketemu dengan ibu nyai dan santri juga masyarakat yang di pengajian, masih sambutan dan sumbangan. Tidak lupa bawa nomor pilihan. Waktu sambutan itu calon anggota DPR janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Oh yang mulai, kau yang berjanji. Allahumma sholli wa sallim. Dulu waktu ibu masih perawan layu ting-ting, datanglah seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang bawa martabak supaya bapaknya bisa dicebak dan anaknya bisa dicabak. Pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Waktu rayu-rayu daftar pilih jadi suami kamu dan pengen supaya kamu jadi istrinya, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu, menepati janji apa tidak? Janji-janji. Janjinya dulu Cahayu mengku yang wis kawin kalau kakangku tak gawe ke rumah sing gede sing apik sing larang regane. Janji nanti kalau sudah kawin kamu akan kubuatkan rumah yang besar, yang tinggi, yang adem pakai AC. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan, rumah gede gak bikin-bikin, anaknya doang dibikinkan rumah-rumah. Janjinya sayang nanti sanggeus kawin jeung akang rek pangbelikeun mobil nu pang alusna nu pang anyarna memang mahalna pang empukna. Kawin mah kawin, sampai sekarang anak sudah rombongan belum punya mobil, anaknya doang dibelikan mobil. Janjinya dulu gini Cahayu nanti setelah menikah pokoknya kamu akan kubawa terbang ke Bali naik kapal, boro-boro ke Bali, kakinya doang pada kapalan, anaknya doang pas kondangan dibelikan kapal. Ngomongnya mah janji, umuknya pagi siang dan malam rayu-rayu. Sayang nanti setelah kita jadi pengantin baru, kita naik kuda berduaan di Bali, ke Sange, ke Sanur, kemana-mana. Kita naik kuda berduaan tanpa seorang menemani, nginep di hotel. Boro-boro mah naik kuda sampai hari ini, sampai tua dinas be malam Jumaah diajak kuda. Sallallahu Muhammad. Jadi kalau sudah malam ini ngaji kudu santai, alon-alon waton kelon ngaco. Ini anak-anak ngaco lagunya hubul waton, dia mau hubul wadon lah. Apa janji Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua, yang hari turunnya akan kami rayakan sepanjang masa.
baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Nabi Isa janji kalau rizki sembako turun dari langit, tiap tahun akan diadakan peringatan hari turunnya sembako. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Ayo jawab. Kalau suami kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Bagaimana mau marah kesiangannya juga bareng kawan dari sore? Tapi kalau suami kita lambat beri sembako, marah apa tidak? Marah. Hamba Allah. Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, wajar lan tidak mengakal ke atas mana urang sadayana, rasional makul kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk yang di tempat ini tiap tahun mengadakan hari peringatan hari turunnya sembahyang. Kenapa? Peringatan Islam Mi'raj ini hakikatnya ada memperingati hari turunnya sembahyang. Tapi kenapa ada orang yang tidak mau mengadakan peringatan Islam Mi'raj? Tidak apa-apa, sebab yang namanya peringatan itu khusus bagi orang yang punya ingatan. Di kampung apa namanya? Soyong. Baru dengan nama ini nggak ada di internet. Kalau malam ini di Soyong diadakan peringatan Islam Mi'raj, berarti orang Soyong masih punya ingatan. Oleh karena itu besok kalau ada orang yang anti peringatan, kita nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia nggak nyiapkan air putih buat berceramah supaya tidak serak, berarti panitia kurang. Sallallahu Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanallah. Apa itu subhanallah? Tasbih. Apa itu tasbih? Zikir. Apa itu zikir? Eling. Jadi kalau orang yang zikir berarti eling. Lalu jelema teh zikir, jelema teh eling. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Karena kemarin siang sore saya masih ada di bahan, soalnya habis. Tapi nanti suara saya akan jernih kalau sudah kena air putih, insya Allah ya. Alhamdulillah, malam ini sayong ya. Oyong. Ada oyong maemes atuh meureun. Alhamdulillah malam ini soyong berzikir. Alhamdulillah. Ya soyong. Oh soyong. Astagfirullahaladzim.
setting cik nama tuh yang bagus suka mana keren soalnya enggak tapi memang luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ini jelas Pak Ember. Air putih ini supaya tidak batuk dan supaya bening tidak serak, air jeruk, begitu. Hai, orang pintar kau aja. Apa? Cuma situ. Itu mah tinggal download web. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah malam ini saya berpikir sebab apa? Rasul pernah bersabda innalillahi malaikatan sayyahin dari sunnah majelis zikri wa idza wajadu kemudian Allah taala tahu mau ilaja itu banyak orang yang Allah punya banser, Allah punya satpol PP, Allah punya polisi, Allah punya pasukan. Jadi kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya yang tugas mereka mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang datang di sini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat Allah yang kumpul di tempat ini bukan cuma 1.000, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Penuh tempat ini dengan malaikat. Untuk apa? Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, mereka tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berpikir, mereka ikut pikiran. Ketika ada orang yang banyak salat, mereka ikut salawatan. Dan saat membaca doa, malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma penuh dengan malaikat di sini. Hambalan dia. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum wisman kono nyarok apa ngomong bagaimana nyawa jamiran-jamiran tak ngomong nomari busana bakal direkan ada apa karena kue yang enak nanti apa orang itu ngomong orang. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum praktek ajin kain ku aing badan kau hayang nanti atau kadang-kadang bakal dibibir kami kalau kayak ajin ku Allah betul kayak nanti silakan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Saya akan melakukan doa-doa dan harapan kalian semuanya. Allahumma malam ini doa-doa kita akan didengar dan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses kita. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg, nah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal, malas. Kenapa stres yang dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Urusannya gak ada yang beres. Waktu yang pertama Maulid Nabi kasih sambutan, Isra Mi'raj kasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati walaupun gak kenal ikut ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang Raja Bandeng daun lagi itu nongol-nongol. Dia muncul. Makanya yuk semua tokoh masyarakat yang datang malam hari ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Mereka wakil rakyat yang cuma datangnya musim kampanye doang, kita doakan mudah-mudahan pada sahabat mari mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Tempat ini oleh Rasulullah malam ini dinyatakan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah di samping makam Rasulullah. Tidak, Rasul sendiri yang mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir, di mana saja ada orang yang beriman kepada Allah, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, berzikiran, sholawatan, termasuk di soyok ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga.
Bunga-bunga ini kelihatan sudah hampir pada mati karena sudah berapa hari tidak siram, kekeringan kelihatan daun-daunnya. Tapi karena berada di majelis zikir, ini bukan bunga sembarangan, ini adalah bunga surga. Bunga surga. Kata kondisi kakek, kawan. Ini kira-kira kalau namanya bunga surga, segar apa layu? Segar apa layu? Dari siapa? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Di antara ibu-ibu yang mau datang ada yang umurnya 60 tahun, ada yang 60 tahun. Masya Allah, kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Karena berada di majelis zikir bukan sembarangan nenek, mereka adalah bidadari surga. Insya Allah sebentar lagi masuk surga. Walaupun Raudhah yang di tempat ini cuma Dewan Pimpinan Cabang, Taman Suragi di sini cuma Dewan Pimpinan Cabang, karena Dewan Pimpinan Pusatnya ada di Madinah. Walaupun ini cuma Dewan Pimpinan Cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Karena ini taman surga, anak-anak kecil kita betah walaupun sebagiannya kelaparan sampai selonjor gak ada makanan dan minumannya, remajanya betah walaupun gara-gara ada pacarnya, yang tuanya betah daripada diomelin sama suaminya di rumahnya, yang pejabatnya betah daripada suruh muter-muter di kampung halamannya. Tapi malam ini yang tidak betah cuma ada siapa mereka yang tidak betah? Malaikat Allah betah. Yang tidak betah di majelis zikir hanya sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran akan kebakaran, ada orang yang zikir akan kepanasan, ada orang yang baca selawat akan kelojotan, begitu ada orang yang berdoa setan kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok selesai sholat berjamaah di musola di pondok di masjid kita, ada jamaah yang pulang duluan tidak ikut zikir berjamaah, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah malah ada yang nyender di tiang-tiang panggungnya, berarti orang itu sudah keusap. Dan kalau ada ibu-ibu yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Malaikat lapor. Dari manakah? Dari Soyok. Soyok yang jalannya sempit itu ya kata. Ada acara apakah peringatan Isra Mi'raj ya Allah? Siapa yang datangkan ya Allah? Hamba-hambamu mulai anak-anak kecilnya yang calon orang soleh itu ya Allah datang semua. Ramajanya datang, orang tuanya datang, bahkan rokok juga asapnya kemana-mana datang. Lu itu kenapa ada ibu-ibu yang dulu ke belakang gunungnya hitam gak mau ke depan? Itu sih beritanya katanya Zimbabwe belum lunas ke dalam. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu disoyok bersama para kiai, mereka semua berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kok ada yang tidak bunyi malaikatku, ada ibu-ibu yang diam manyun saja, memang orang itu akan kubikin sakit ya Allah. Subhanallah.
apa yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disoyo minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mau ampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disoyo minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disoyo minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang soyok ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada, ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor, miring kanan miring kiri, ada yang ngetein bocah kelihatan sama kiai. Bahkan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka harus histeris, cerita minta dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu. Selesai nonoe pada kabeh. Iku kang padha rawuh pesantren Darul Ibtidah kabeh wis tak ngapura dosa-dosane. Saksian ku anjeun malaikat eta kabeh jelema datang di pesantren Darul Ibtidah geus dihampura kabeh dosa-dosanaku kami. Saksikan wahai malaikat, mereka yang datang di halaman pada pesantren Darul Ibtidah, dosa mereka semua sudah ku ampuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada malaikat yang interupsi. Mulai nanya, ya Allah, mau nanya apa? Urusan si Resti apa Sambo? Bukan, Resti mau udah minta maaf, dicabut pengaduannya juga. Sambo teh kata madah sama-sama bohong kabeh. Mau nanya apa kalian? Ya Allah, kan tidak semua hambamu yang datang di halaman pesantren Darul Ibtidah itu berzikir menyebut asmamu, tidak semuanya bersalawat kepada kekasihmu, dan tidak semua membaca ayat kitab sucimu. Memang ada yang lain kan? Ada, ya Allah. Kami melihat dari awal acara tadi ada orang yang kerjanya cuma ngincar saja tukang kamera. Gimana nasibnya? Dan kami juga melihat tuh di belakang ada pemain hadroh makan mulu nggak berhenti. Allah berfirman, humul julasaul ladzina yashra bihim jalisun. Hai malaikatku, orang-orang yang kumpul di tempat itu semuanya orang-orang baik. Siapapun duduk di samping mereka, berada berdampingan dengan mereka, bareng-bareng dengan mereka, tidak merugi karena semua dosa mereka sudah kuampuni. Hebat dari Wis, kita tunda pikir dulu masuk supaya nggak terlalu malam. Waduh, jam 1. Benar jam 1 ya? Masa 12 jam lo pakai jam 12 ke 1 atau? Kita ngebut asro tidak saya bahas, bi'abdihi tidak saya bahas, lailan tidak saya bahas, minal masjidil haram. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berangkatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan min soyok ila Serang Barat? Kenapa tidak dari situ? Karena antara soyok dan Serang Barat jalannya gojol-gajul. Lihat Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man
خلقه كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk manusia beribadah kepada Allah dan diberkahi adalah rumah yang ada di Mekah, yaitu Baitullah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram karena tempat itu ada barokahnya, berarti setara dengan mengalap berkah tabarukan dengan tempat. Benar. Iya. Kenapa turunnya ilal Masjidil Aqsa? Jelas ayatnya ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, karena Masjidil Aqsa sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Itu tempat kumpulnya banyak nabi di tempat itu. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad transit ngisi bensin ngalap berkah dengan Masjidil Aqsa. Berarti di bumi ada tempat-tempat yang berbeda, sama buminya tapi lain kualitas tanahnya. Begitupun dalam tubuh manusia, antara kulit muka dengan kulit yang lain tidak sama. Bulu yang di kepala tidak sama dengan bulu yang di mata. Bulu yang di mata tidak sama dengan bulu yang di ketiak. Bulu yang di ketiak tidak sama dengan bulu yang di kaki. Nanti waktu urusan Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad pun kemudian transit di tempat yang namanya Bukit Tursina. Kata malaikat Jibril, hai kekasih Allah, panjenengan turun dulu sholat 2 rakaat di sini. Lu ngapain? Sholat baik lagi ngobrol sama oke. Ulah juga orang soyok ngobrol ke sholat. Selesai sholat 2 rakaat, malaikat Jibril tanya, tahukah kamu wahai kekasih Allah di mana engkau barusan sholat? Tanya orang yang kakak ayah lagi. Mana-mana sepisah kita hilang terusin dikit. Beli baru kita. Engkau barusan sholat di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat turunnya kitab Taurat. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sholat di Bukit Tursina? Ayatnya kan ada. Falamma ataganu min syarqil wadil ayman fil muqatil barakati min asyajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Jadi yang namanya Bukit Tursina itu fil buqatil mubarakati, gunung bukit tetapi diberkahi oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan sholat 2 rakaat, berarti Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan Bukit Tursina. Kenapa? Sebab di tempat itu turun kitab suci Taurat kepada Kanjeng Nabi Musa. Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab suci. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira tempat turunnya kitab Taurat dengan Quran, mana yang lebih berkah? Taurat apa Quran? Taurat apa Quran? Taurat apa Quran? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempatnya turunnya kitab suci Taurat, pantas umat Islam ngalap berkah dengan Gua Hiro, sebab di Gua Hiro turunnya Al-Quran. Tapi anehnya ada ulama, ada aliran yang mengharamkan umat Islam ngalap berkah dengan Gua Hiro, dibilangnya musyrik. Liar cekainya. Jelas sama jelas itu aja kok, daripada repot ngopi aja.
Kanjeng Nabi Muhammad juga kemudian transit di satu tempat yang namanya Bethlehem. Selesai sholat rakaat, Kanjeng Tuhan bertanya, Jibril di mana? Ayo sholat dia. Sholat dia. Tak sholat ditanya, tahukah engkau wahai Rasulullah di mana engkau sholat barusan? Saya tidak tahu. Ini adalah Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu adalah Baitul Laham di Baitul Maqdis, tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Loh, Kanjeng Nabi Muhammad disuruh sholat di tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Ada apa gerangan di situ? Ternyata Al-Quran mengisyaratkan. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Jelek-jelek juga mantan pemain musabaqah tingkat nasional loh. Saya bukan kori orang, saya kerjanya pidato. Oh, pidahar foto-foto. Cocok ya? Kata Kanjeng Nabi Isa, inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah. Allah beri aku Alkitab dan Allah angkat aku menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berarti tempat lahir Kanjeng Nabi Isa tempat yang penuh barokah. Nabi Muhammad ngalah berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Saya tanya, mana yang lebih berkah, Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Kalau Rasulullah ngalah berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa, kenapa tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad dibantai diratakan dengan tanah? Karena tidak boleh dijadikan tempat salat barokah. Tekan di Caiman. Oh, berarti benar amalia orang NU, benar NU yang salah ente. Sallallahu Muhammad. Di kawasan bumi ini ada tempat-tempat yang barokah. Mana yang berkah? Tempat yang lainnya. Ketika Nabi Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen punya anak, maklum Nabi Zakaria umurnya sudah tua, 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang, susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah disoyong ada yang belum kawin sudah punya anak. Ada orangnya mana? Ada orangnya? Di tempat saya ada, belum kawin banyak anak, ayam. وذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Disitulah Zakaria berdoa kepada Allah. Di mana? Di tempatnya Siti Maryam. Zakaria itu nabi, Maryam itu santri, tapi walaupun santri dia jaga suci dan kemuliaan diri. Kenapa Zakaria berdoa di situ? Heran Zakaria, tiap hari Maryam ada yang ngirim sembako. Ayah weda harus tanya sama Zakaria, ada lagi ada. Maryam, dari mana sembako ini? Cekode apa? Huwa min indillah. Ini langsung paket dari Allah. Karena tahu tempat itu ada transitnya para malaikat, tempat turunnya malaikat yang kirim sembako kepada Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Zakaria numpang berdoa, ngalah berkah dengan tempatnya wali. Benar ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah benar.
Makanya Imam Jalaluddin Asyuti nyari tempatnya Imam Nawawi. Ditanya kepada orang-orang, di mana biasanya Imam Nawawi sholat sunat? Di sini. Aku tak sholat di situ biar aku jadi ulama. Di mana biasanya Imam Nawawi itu baca kitab? Di tempat ini. Aku tak baca kitab di tempat itu biar ketularan pinternya. Alhamdulillah, ngalap berkah dengan tempatnya Imam Nawawi. Kemudian Imam Jalaluddin Asyuti juga menjadi ulama besar, bahkan mendekati mujtahid. Masya Allah, ngalap berkah dengan ulama. Makanya di mana-mana kalau santri biasa nggak berkah dengan kiainya. Kalau kiainya ngopi ditungguin, dia pura-pura ngepel ngambil sendalnya, kalau incar kopi sisanya. Jangan dicubit lah bu, pintar disetel bu, saya kembali kon. Namanya anak biarin aja, canda-canda nggak apa-apa ya bu ya, ibu. Anak canda biarin aja, itu lagi berebut barokah dari Allah. Enggak apa-apa, bahagianya begitu. Kalau anak berisik jangan dibentak-bentak, tempelin aja. Sing tempelin bokeh, buat pikir nete nggak dikasih-kasih itu hak dia itu. Tempat pengajian netein bocah enggak. Yang nggak boleh tuh naik kereta, semua pada tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan. Begitu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Oh berarti kalau begitu benar amalia orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti benar orang soyok, benar orang soyok, berarti benar NU, benar NU yang salah enteng. Tempat apa lagi? Lihat dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Ada sebuah hadis menceritakan yang tadi kita sebut di awal pengajian saya, humul julasaul ladzina yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang baik, siapa saja bergabung dengan mereka, duduk di samping mereka tidak akan merugi. Dipahami oleh para ulama ahli hadis bahwa di antara tempat yang istijabah untuk doa adalah kuburul anbiya wassolihin, kubur para nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau panjenengan sedang punya hajat, datanglah ke kuburan para nabi, datanglah ke kuburan orang soleh, berdoa kepada Allah, insya Allah diijabah doa kita. Allahumma. Makanya di Indonesia kuburan ulama dijaga, kadang-kadang simpen depan mimbar, bukan mau disembah, selesai sholat ngalap barokah. Hambalannya apalagi yang ada barokah, benda-benda. Ada benda-benda yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan tempat turunnya berkah. Mana contohnya? Ketika Bani Israel hendak perang melawan Jalut dan pasukannya, Allah berjanji lewat nabinya, وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك على موسى وهارون وتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Tandanya bahwa Tolut ini diangkat jadi pemimpin dan kamu akan menang. Nanti akan datang kotak wasiat. Singkat, kotak ini kalau datang di Bani Israel, perang dengan siapapun pasti menang Bani Israel. Apa itu tabut? Apa itu kotak? Tabut adalah kotak yang di dalamnya ada pretelan kitab suci Taurat. Kitab suci yang jadul, yang ditulis zaman Nabi Musa, masih ada. Itu Sakti Mandraguna yang nulisnya dulu. Kitab Taurat lama yang pretelan saja itu ampuh, ngandung berkah.
Saya tanya saudara-saudara, mana yang lebih ampuh, Taurat apa Quran? Mana yang barokah, Taurat apa Quran? Makanya pantas umat Islam Indonesia khususnya di Banten termasuk di Solo biasa mengalungi anak-anaknya pakai Quran Stambul kecil, ngalap barokah, bukan nyembah Quran. Makanya pantas para kiai, para ulama, para jengan suka bikin isim dari ayat-ayat Al-Quran, bukan nyembah isim. Ada yang bilang, yai kalau gitu kamunya mendingan Quran yang gede aja. Ini orang bukan cari benih emas. Quran yang besar itu cuma ada dua, yang satu buat dibaca, yang satu buat mukul kepala kamu. Ngomong ke seenaknya dewi. Terus benda apa lagi yang mengandung barokah? Ayo ingat dulu ibu-ibu. Ketika zaman kajian Nabi Musa ada yang namanya samiri. Ingat samiri? Samiri itu membuat dedegan emas menjadi sapi, kemudian diambilkan debu bekas tapak kaki malaikat Jibril, dicampurkan, tiba-tiba hidup bisa bunyi. Kabeh kumpul di situ. Dilarang? Tidak. Kapan dilarangnya? Ketika sapi itu disembah, baru Allah melarangnya. Tapi barokah bekas tapak kaki malaikat Jibril, debu yang diambilnya bisa menghidupkan benda yang mati. Dilarang karena sudah nyembahnya. Ini samiri di Jawa Timur dulu ada. Kan kata tafsir Jalalain yang namanya petir itu lam'anu sauti, adalah kilat suara malaikat. Begitu malaikat petirnya berbatu, berarti di batu ada tapak kaki malaikatnya. Batunya diambil, rendam dengan air, buat minum pengobatan penyembuhan. Musyrik apa tidak? Tidak musyrik. Musyrik bagaimana? Musyrik kalau nyembahnya karena batu tadi sudah mengandung barokah dari Allah, kena tapaknya malaikat. Itu yang dipakai ponari. Kalau zaman Nabi Musa samiri, di Jawa Timur ponari. Sembarangan musyrik. Ayo, larang batu Kalimaya. Air lahar yang sangat panas dari gunung Krakatau jatuh ke bumi, nyiram batu, nyiram pasir, nyiram air, nyiram kayu, kemudian berubah menjadi berkilau, menjadi batu. Batunya menyimpan energi yang lengkap. Maka Kalimaya itu di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat untuk kesehatan badan. Memakai batu Kalimaya tidak musyrik, yang musyrik menyembahnya. Karena apa? Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyimpan energi barokah dalam tubuhnya. Batu-batu itu tempat nyimpan barokah. Maka masing-masing orang batunya beda-beda. Ini ilmu tua dia, aja jangan remeh dia. Makanya orang tua kita dulu kalau anaknya sakit datang ke Kiai, Pak Kiai Ali Samsudin, mohon maaf anak saya panas badannya. Beliau tanya, lahirnya anakmu hari apa? Malam Jumat, bulan apa? Januari, jam berapa? Tengah malam. Oh berarti karakternya dingin. Kalau anaknya dingin, Pak Kiai masuk ke dalam, ambilkan batu yang bisa menurunkan dinginnya, menaikkan dinginnya dari anak, carikan batunya yang warna hitam. Bukan nyembah batu. Tapi kalau sebaliknya orang yang panas badannya, turunkannya dengan apa? Dengan batu yang menyimpan karakter dingin yang hijau seperti ini. Kenapa saya pakai yang hijau? Karena kopinya panas. Gitu. Tidak ada kemusyrikan di sini. Maka di rumah saya batu cincin itu ada 300 lebih. Seluruh Indonesia ceramah kasih, cuma Soyok yang belum ngasih.
Ya, Nabi Muhammad kemudian terbang naik ke langit, bertemu dengan awaknya para nabi. Ini nanti mandan jerok yang kamu kayaknya. Artinya apa? Itu mengisyaratkan orang yang masih hidup tidak mustahil bisa bertemu dan berdialog dengan orang yang telah wafat. Ini hadis yang sahih Bukhari Muslim. Ini mau bahasan yang lain sudah kafir kayak. Begitu naik ke atas junior tapi koreng. Suruh gimana? Wassalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Ini biasanya kalau sana pakai echo dikit. Ya Rasulullah, Wassalatu wassalamu alaihi ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa salla kullu man fis samaa wa anta al-imam sallallahu وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Suara apa? Mulut, aduh. Jangan menfitnah beduk. Menfitnah itu nggak boleh, walaupun setan nggak boleh difitnah. Ada orang ngomong seenaknya, saya tadi ke usap setan. Jangan menfitnah setan. Durhaka siap. Berjamaah harus. Walaupun mudah, tapi karena bacaannya lebih baik jadi iman. Ini ilmunya orang-orang ahli thariqah, orang-orang ahli kasyaf, di mana mereka punya anggapan bahwa tidak mustahil orang yang masih hidup berdialog dengan orang yang sudah wafat kalau Allah mau, tapi kelasnya beda. Baik. Ketemu sama Allah, nah ente kena kasih tugas nih apa ya Allah 50 waktu sholat sami'na wa ata'na tenawar beda sama ibu-ibu terong gak ditawar baik turun mampir di mangkongnya Nabi Musa. Ente dapat apa enggak? Dapat sholat berapa biji? 50. Waduh nggak kuat, umat ente orang bakalan kuat, jadi minta diskon pulang balik lagi. Ya Allah, mohon diringankan, takut umat saya tidak kuat. Bisa korting 5 mana baik 45 mampir lagi ke Akina seniornya.
Gimana mas? Diskon 5. Kuat balik lagi. Eta disuruh-suruh sama seniornya, bukan digocong, bukan dikoncong, dilaksanakan oleh Rasulullah 9 kali sedekah menghadap Allah. Makanya sehari semalam 9 kali tahiyat. Eta lambangnya. Dan sholat itu lambangnya adalah kalimat Muhammad. Mim yang pertama, mim berdiri, ta, Allahu Akbar, mim ta. Kemudian haknya ruku ta. Mim yang ketiga di bawah sujud ta. Terakhir huruf dal tahiyat. Huruf dal Muhammad. Ahli insyaallah. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad mau disuruh-suruh oleh Nabi Musa mondar-mandir kan bolak-balik politik kayak katanya. Satu, karena Rasulullah walaupun asyraful anbiya wal mursalin menghargai orang tua yang banyak pengalaman, diikuti nasihatnya berdasarkan pengalaman. Umatku dulu mat ora kuat. Yang kedua, Nabi Muhammad asih dengan umatnya, tidak mikirin diri sendiri. Kalau untuk Rasul dan keluarganya khamsina raka'atan, keluarga Rasulullah sehari semalam terbiasa 50 rakaat. Lu kalau misalnya sekarang sholatnya 50 waktu, Masya Allah, sedangkan aku cuma 24 jam. Ibu-ibu baru miris bawang, loak pas sholat deh. Pulang lagi goreng tempe setengah matang, sholat deh. Pulang sudah gosong. Bayangkan kalau orang lagi dicukur kepalanya, baru separuh dicukur sudah Allahu Akbar. Bayangkan kalau ibu-ibu yang lagi mecek, baru separuh. Kentut berisi. Rasul kasih dengan umatnya. Beliau tidak mengukur kekuatan diri, tapi mengukur kemampuan umatnya. Bayangkan kalau hari ini sholat 50 waktu, kapan orang ego, kapan orang sekolah, kapan orang kasawah, tidak ada waktu. Masya Allah, Rasul yang begitu sayang dengan umatnya sudah 5 kata Nabi Musa, minta dari era mah tinggal 5 di korting riwayat tes awal satu mbak bisa dibalik. Sholat itu ibadah yang sangat luar biasa, tapi oleh Rasulullah dibagikan kepada umatnya. Bayangkan kalau titiknya sama samo disimpan sama rokanya. Untung titiknya sama Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Rasulullah. Ya Rafi Asyad Al-Fatah ya Jiratal Alamin Ya Ruhailal Judi wal Ya Ruhailal Judi wal barang Ya Rasulullah.
banyak yang saya sampaikan. Satu, biasakan kita mengingat hari-hari bersejarah. Yang kedua, biasakan kita ngalap barokah. Barokah dengan orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Barokah dengan membaca kitab suci. Hati-hati dengan pemahaman Islam sekarang. Banyak orang yang sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit bid'ah. Kita tidak usah repot, tidak usah melayani mereka, sebab kita sudah biasa beda pendapat. Tetapi pendapat yang kita ikuti adalah Ahlus Sunnah wal Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jawa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sama ayo bareng-bareng, yang tidak sama mari kita saling menghargai, sebab umat Islam wajib saling menyayangi dan saling mencintai. Saling mencintai. Umat Islam walaupun beda wajib saling menghargai, saling menghormati. Saling menghormati. Soal kamu yang mati, Mbak Allah yang dimuliakan, sholat adalah alat mandi kita. Orang yang melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali sama seperti orang yang mandi di sungai depan pintu rumahnya, bersih, gak punya dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan pada kita semua untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saja barangkali yang saya sampaikan ya. Sudah jam 12:30, kasihan duduknya udah pada berubah begitu. Coba udah makan belum ibu-ibu? Saya yang belum. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok pasangnya ibu-ibu, anak-anak yang malam ini datang, kita cetak jadi anak-anak yang sukses dan soleh. Mau saya ijazahkan? Mau diijazahin? Alhamdulillah anak saya juara kelas semua. Bukan hebat saya maknanya, pilih dan derek lain berdiri enggak. Sok siapkan kitab munajatnya. Saya bawa kitab munajat. Kitab munajat itu kitab doa terbaik seluruh dunia. Tidak ada lebih baik dari itu. Yang pertama, kitab munajat landasannya. Nanti punten teman-teman bisa dibawa ke depan. Taruh saja di pojok. Saya tidak jual Bapak Ibu. Nanti ambil di situ, bayarnya di situ juga. Bukan saya bilang saya nggak jual, yang jual kan orang. Yang punya uang silakan bayar, nggak apa-apa. Yang tidak ambil, nggak apa-apa. Nanti saya yakin malah. Saya mau ijazahkan Bapak Ibu semua wirid supaya anak kita sukses. Mau? Benar? Bab kita subhanah tadi. Baik. Kapan Nabi Zakaria ditugaskan Allah sampai punya anak? Wasabbih bil asyiddi wal ibkar. Baca tasbih pagi dan petang. Bu? Mau apa tidak? Waktu tasbih 2 ya khusus. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ba'da subuh ba'da asar. Apa wiridnya? Tasbih. Berapa kali kata Nabi? Mi'ata marrah. 100 kali. Ibu duduk ba'da sholat subuh sebelum keluar matahari dan ba'da asar sebelum terbenam matahari, siapkan airnya, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, tiup kali air.
tergantung urusannya. Anak saya nih bodoh, sekolahnya ampun dapat nilai merah malah seneng. Mama nilai saya mau udah matang, teman saya masih hijau-hijau. Boleh tes ya, sabar. Ambil airnya, baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallah 100 kali tiupkan, tambahin 1 ayat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, tiupkan. Nah, ini air sudah ibu bacakan doa, minum ya nak, minum air putih ya seperti ini, minum ini. Oh, anakku sudah sekolah, sudah pintar, tapi sampai sekarang tidak kawin-kawin, pacaran, gonta ganti merek. Jangan panik, jangan marah. Ibu baca tasbih 100 kali pada subuh, 100 kali pada asar, subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi, tiupkan. Kemudian bacakan ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, tiupkan. Minumkan ayat ini. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama punya suami asal yang banget. Oh, anakku sudah selesai sekolahnya, sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya istri, tapi karirnya diganjel, dijegal. Jangan panik, jangan emosi. Baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi 100 kali pada subuh, 100 kali pada asar, tiupkan ke air, kemudian baca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Takut ada yang ganggu, baca Rabbi kulli hadimul kalayan bagi hadirin ba'di innaka tawwab, tiupkan. Kang diminumnya air supaya karir akan maju. Ini sudah paham ibu-ibu? Sudah paham? Wiridnya apa? Wiridnya apa? Kapan bacanya? Coba jelas, kapan bacanya? Pada subuh, pada berapa kali dosisnya? Mau? Saya ijazahkan Bapak Ibu membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada subuh, 100 kali pada asar. Ya enggak, kalau itu belum ya. Dan itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, pondasinya ada kitab munajat ini. Mas, saya di sini saja, mungkin di depan saya dengan hebat. Silahkan yang berkeperluan untuk memiliki, syukur-syukur nanti dibikin majelis munajat di sini, sehingga kalau ada urusan apa saja, insya Allah kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendoakan khusus buat Kiai Arif Warudin, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam urus santrinya, sebab urus santri itu tidak gampang ya. Manusia banyak, hatinya beda-beda. Kadang-kadang yang paling ribet orang tuanya, anak betah disusul baik itu indungnya. Mending kadang-kadang suruh bayaran murah, setahun nggak bayar-bayar. Ada yang alasan mah. Hari ke baik itu Allah mah tiap minggu. Baik itu mau bayar setiap minggu. Tapi mikirin anak kadang-kadang kita lupa. Yuk kita doakan beliau dengan keluarganya dan murid-murid juga para guru yang membantunya, diberikan kesabaran di dalam merawat anak kita semuanya. Ada hal ini yang Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Rahmat Syarif RASIMA dari Tangerang Selatan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mengikat acara selanjutnya yaitu penutup sekaligus doa. Namun sebelum doa, saya sebagai MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa, kami persilakan salah satu kesepuan untuk memimpin. Mabik matuk rehin mereka drama. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وسلم على سيدنا رسول الله حمدا نبينا حمدا شفيعنا حمدا نبينا يا ربنا بما ينبغي جلاله وعظيم سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره حمدا العظيم. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اغفر سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في طول العارفين واجعلنا وأولادنا من العلماء العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وباركا وزوجة جميلة وولدا صالحا وأستاذا كاملا وحسن خاتمة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وطرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك وشوقا إلى لقائك وشوقا إلى لقائك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Dan kami beritahukan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau jajah yang telah dijajahkan tadi aturan merapat, panitia mempersiapkan aturan ibu-ibu kok. Aja balik demin, ada drama juga. Ada drama. Dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Harganya 10.000. Buku yang telah dijajahkan oleh Kiai Katuran merapat di panitia harganya 10.000. Murah meriah tekan dunia akhirat. Gage. Oh 10.000. Gage ko. Marah bae ning panitia. Ibu-ibu bapak-bapak ko. Buku sih dijajahkan ko.